Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nisa El Amala. Kali ini saya akan berbagi informasi untuk teman-teman lulusan S2 program magister. Itu teman-teman selain bisa menjadi dosen di perguruan tinggi, teman-teman juga bisa melanjutkan karir sebagai guru. Dan juga satu lagi yang ingin saya bagi informasinya adalah teman-teman bisa mendaftar di universitas terbuka sebagai tutor. Nah, perlu diketahui tutor ini ada tutor online dan juga offline, seperti itu teman-teman. Jadi ketika offline kalian bisa mengajar di setiap kota atau melalui tutorial webinar tatap muka menggunakan aplikasi itu web. Tapi bisa juga dengan kesibukan kalian itu kalian bisa mendaftar tutor online atau disingkat dengan tuton. Oke, di tutor online itu teman-teman bisa mengajar dimanapun ya, waktunya bisa kalian tentukan sendiri. Itu selama seminggu harus menyelesaikan menilai, diskusi, dan juga tugas dari mahasiswa itu selama 8 sesi. Paling nggak itu sekitar 2-3 bulanan lah. Seperti itu. Jadi satu semesternya singkat sekali. Ini bisa dilakukan oleh teman-teman yang sibuk ya. Jadi bisa mengatur waktu, mau mengerjakan malam atau dini hari seperti itu terserah. Jadi itu adalah kesempatan buat teman-teman untuk berkarya di universitas terbuka sebagai tutor. Nah, untuk informasinya kalian bisa ke websitenya UT ya. Sebentar saya akan tunjukkan. Oke, teman-teman, untuk cara daftarnya sendiri kalian bisa pantengin websitenya UT ya. Kalian masuk ke ini ke Google, kemudian kalian ketikkan tutor UT. Nah, kalian klik yang ini paling atas. Alamatnya tutor UT AJID. Nah, di sini di tampilan ini tuh caranya di tampilan website tutor UT ini adalah tempat untuk UT memberikan pengumuman-pengumuman terkait rekrutmen dari tutor UT. Nah, di sini adalah rekrutmen untuk tutor dan juga tutorial online. Nah, ada bagian home, pengumuman, panduan, alur, tanya jawab, kemudian kontak yang dapat dihubungi, kemudian formasi yang nantinya ada dan dibutuhkan, dan ini adalah login. Nanti ketika kalian sudah membaca pengumuman, kalian bisa registrasi, kemudian login ke sini untuk mendaftar dan mengupload syarat-syaratnya. Nah, perlu kalian ketahui yang belum tahu ya, di UT itu ada 4 fakultas teman-teman. Ada sekolah pasca sarjana juga, dan 75 program studi, dan untuk tutor aktifnya itu sebanyak ini seluruh Indonesia. Jadi semoga teman-teman nanti bisa menjadi bagian dari tutor UT seperti saya dan teman-teman yang lainnya. Saya berikan contoh satu pengumuman pendaftaran calon tutor tutorial program diploma sarjana Universitas Terbuka pada tahun 2025-2026 kemarin di semester ganjil. Nah, untuk yang sekarang awal tahun 2026 ini berarti nanti akan ada seleksi juga rekrutmen untuk tutor di semester genap tahun 2025-2026 seperti itu. Coba kita buka ya isinya seperti apa. Nah, syaratnya itu adalah untuk dosen S1 atau diploma minimal itu S2, teman-teman. Ini saya besarkan minimal S2 dari PTN boleh, dari PTS, perguruan tinggi swasta boleh banget. Namun perlu digarisbawahi terakreditasi minimal B ya. Nanti karena apabila
perguruan tinggi kalian belum terakreditasi minimal B, itu tidak akan ada di pilihan menu, pilihan perguruan tinggi. Seperti itu. Jadi sudah gugur di sini ya. Kalau di sini memenuhi, lanjut kesesuaian program studi dengan mata kuliah yang akan dituju. Jadi kita di UT itu kita mendaftarnya bukan dosen program studi bahasa Indonesia begitu misalkan. Itu tidak seperti itu. Jadi sesuai mata kuliah. Jadi tutor bahasa Indonesia. Nah, apakah ijazah teman-teman itu sesuai dengan mata kuliah yang ada di formasi tersebut? Kemudian dapat mengoperasikan komputer. Ini dinyatakan ya tertulis di dalam CV atau riwayat hidup kalian. Kemudian tidak berstatus sebagai mahasiswa UT saat mendaftar. Jadi kan ini kan minimal S2 ya. Teman-teman tidak boleh menjadi mahasiswa UT S3 saat itu. Atau pengen menekuni apalagi kuliah lagi di S1 S2 UT seperti itu. Itu tidak diperbolehkan. Punya email aktif. Kemudian bersedia mengikuti pelatihan online, karena apabila administrasi terpenuhi, lolos, tapi tidak mengikuti pelatihan online sesuai jadwal, maka gugur. Kemudian menandatangani kontrak sebagai tutor UT. Selanjutnya, nanti kita diberikan kelas. Nah, dalam satu kelas, UT itu punya e-learning tersendiri ya, teman-teman. Nanti di situ satu tutor maksimal adalah mengampu 4 mata kuliah. Seperti itu, 4 kelas maksud saya. Bisa jadi 4 kelas itu dengan mata kuliah yang sama. Itu enak banget ya. Jadi sebagai tutor UT untuk mata kuliah bahasa Indonesia misalkan 4 kelas. Nah, nanti kita enak di situ. Tapi untuk tutor baru biasanya ada yang masih diberikan 1 kelas saja, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau kita dalam 1 semester kinerjanya baik, maka kita akan diberikan kelas tambahan sampai maksimal 4. Oke. Untuk berkas pendaftaran yang bisa kalian siapkan adalah CV, itu masukkan segalanya ya. Kemudian hasil scan KTP, terus scan ijazah asli, transkrip nilai asli. Buku tabungan siapkan kalau bisa itu Mandiri atau BRI ya. Untuk tabungan yang lain boleh, cuman nanti dalam mendapatkan gaji itu terakhir. Yang diutamakan adalah BRI dan Mandiri. Kemudian yang punya Sirdas bisa di-scan juga dimasukkan ke dalam CV. Nah, perlu diketahui, misalkan ini ada tanggal 9 sampai 12 Oktober seperti ini ya. Tetapi ketika di tanggal 9 semua sudah penuh pendaftarnya, maka nggak sampai tanggal 12 itu sudah ditutup. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan info, misalkan di tanggal 9 ini, segera saat itu juga kalian upload berkas-berkasnya. Karena banyak sekali yang pengen jadi tutor UT, sehingga ini siapa cepat dia dapat seperti itu. Kemudian seleksinya ada administrasi dan online. Selanjutnya, yang lolos ini menandatangani kontrak, kemudian wajib untuk memantengi ini ya website UT dan email peserta, karena terkadang ada undangan pelatihan itu dimasukkan ke dalam email. Terus ini teman-teman harus rajin untuk ini ya, buka pengumuman di sini. Kemudian nanti kalau sudah, teman-teman bisa pantengin emailnya juga untuk ada password dan juga cara-cara menggunakan e-learning seperti itu. Baik, itu saja. Mungkin nanti di bulan Februari, kemudian Maret atau April akan ada rekrutmen seperti ini. Tahun lalu itu di semester ganjil ada 4 tahap. Kalau misalkan tahap 1 belum lolos, kita coba lagi di tahap kedua, tahap 3, dan tahap 4 seperti itu. Semoga menjadi rezeki teman-teman semua. Demikian informasi singkat dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.